mantap, supaya keyakinannya mantap, dan yang paling penting bunyi apa ya? Bunyinya emang kayak itu kan? Berbunyi kan? Berbunyi kan? Waalaikumsalam. CL Legona, terima kasih. Masya Allah. Ntar dulu kita mendengarkan bunyi apa? Waalaikumsalam. Bunyi apa lah? Kok jadi berbunyi benar? Bunyi apa itu? Bunyi enggak? Ada bunyi lah. Kayak bunyi hujan, padahal enggak hujan. Kedengaran lah bunyinya. Bunyi apa? Jadi berbunyi itu. Kedengaran enggak bunyi apa? Di sana bunyi enggak? Kedengaran enggak bunyi apa? Oh, hari. Ada bunyi enggak? Bunyi apa ada? Seperti mendesir kah? Nah, bunyi apa padahal enggak ada di bunyi apa lah? Bingung loh. Terus coba dulu lagi lah. Oh, seperti bunyi sesuatu. Seperti orang mengaruh ke apa? Mengaruh ke apa? Mengaruh ke apa? Nah, itu bunyi apa? Mengaruh ke apa? Nah, itu bunyi apa? Mengaruh ke apa? Tapi kada hujan. Kada hujan, amat bunyi apalah. Kipas angin enggak ada kipas angin. Noise, oh noise kayak itu bunyi apa itu? Noise apa tuh maksudnya? Mendesis, ya mendesis. Dari mana itu bunyi itulah? Tapi kadada bunyi kadada. Baru sekali ini lah bunyi berbunyi itu kenapa lah? Makanya ulun bingung. Baru sekali ini lah bunyi berbunyi itu kenapa lah? Makanya ulun bingung. Baru sekali ini lah bunyi. Ahmad, terima kasih.
terima kasih. Apalah? Terima kasih. Apalah? Terima kasih. Nah, itu bunyi itu nah maksud ulun. Tap kayak sedikit agak mantul geruh. Apanya tuh? Kada ini ada HP di depan ulun, tapi yang itu kada ini kada berpengaruh biasanya. Bunyi itu nah datang dari mana maksud ulun. Terima kasih Ahmad, Masya Allah. Kayak bunyi karyang. Apa ini dipelani lah. Nah, coba masuk ke. Lanjut pushi. Tetap aja lah ada bunyi lah. Connect ke sini kalah dia tuh, jadi berbunyi tuh. Ini kada bersih kena suaranya. Iya. Belum coba dulu nah, ada berbunyi. Kurang dah aja. Nah. Apa tuh? Berbunyi itu nama sekolah. Ada bunyi. Iya kau aja cuma kada bagus namanya. Kalau ulun tuh kalau mendengarkan tuh kada bagus. Kalau didengarkan maksudnya kada bagus, kada enak jadinya orang bunyi. Nah, ini kipas angin apa? Apanya? Ini harus jadi suaranya dan kada puas. Belum ada gangguan suara. Sudah jelas belum? Jelas dah. Maksudnya masih ada bunyi kayak bunyi orang itu tadi tuh. Aja idis kayak ada sudah jelas desirnya guru. Nah ya desir tuh dari mana desir tuh? Waalaikumsalam. Jelas aja guru, masih guru. Ya masih sedikit. Oh iya masih ada sedikit. Hamdani Al-Banjari, kayak apa kabarnya? Masalah pemburu zero. Wah baru kelihatan nih pemburu zero nih. Masya Allah baiti salsabila. Tapi zamannya masih didengar guru. Lanjutkan ja. Oh ya untuk alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Hamdani Masya Allah. Baru juin izin nyimbak Ari nanti bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustika Berniu. Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillah sarane sehat wal afiah. Alhamdulillah bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanang. Terima kasih yang membagikan layar, terima kasih yang mentap-tap layar, terima kasih yang memberi hadiah. Insyaallah mudahan ampin bunyi pinakan tapi nyaman kalau berbunyi. Waalaikumsalam Wakim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sudah berat. Nggih. Ibnu Ma'ruf, terima kasih for you. Terima kasih. Haibal. Waalaikumsalam.
Habil tuh. Waalaikumsalam Habil. Ya Sayyidi Ya Rasul Edi Sultan, terima kasih. Assalamualaikum. Al-Falah, terima kasih. Ari Riza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih, Al-Fatih 5 uglik, thank you. Ibnu Ma'ruf, Masya Allah. Ibnu Ma'ruf, syukran katsir. Purdahat. Nah, Purdahat, Masya Allah. Waalaikumsalam. Jam berapa ini? Jam 8, setengah 9 lah. Rumah di Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Terima kasih Purdahat. Purdaret lah. Oh ya, red apa itulah. Oh, Rusdiansa, terima kasih Rusdiansa, terima kasih donatnya, cagar kanyang kita nih nah donat nih. Guru ulun hendak umpat betakon ya, naikkah atau tetap di bawah ke betakon? Muhammad Hasbi, amin, lawas kada melihat lepian di baritu sinyal lelet guru. Oh kira di tempat ulun setengah 10 guru, enggih. Di tempat ulun hanya setengah 8 kurang, setengah 9 kurang 6 menit. Di bawah aja ulun, enggih. Hati-hati di bawah tuh. Kalau terjejak orang. Insyaallah. Lanjut, yang hendak betakun langsung naik ke atas kada apa-apa juga, kita mujakarah, kalau kada di tapping aja. Hingga assalamualaikum guru ulun minta rela, enggih masalah menyimak Nur Hayati, cahaya kehidupan, Nurul Mustafa, Ruhul Akhwan, Nur Hayati, nur cahaya kehidupan. Namanya kada dan nurnya kada hidup seberataan. Jadi nur itu menjadikan orang itu hidup. Nur Hayati. Amunnya kada dan nur kada timbul. Amunnya kada cahaya kada bertimbul seberataan. Amunnya kada timbul kada bergerak. Amunnya kada bergerak kada hidup. Banjarmasin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Putra Lia Anto, assalamualaikum Banjarmasin. Saibul wujud itu yang qadim, Masya Allah. Bujur tak? Bujur kan yang menampakkan saibul wujud itu yang qadim ya. Maulah kada menampakkan sidina menampakkan. Masalah coba hidup besar, cobaan hidup besar kayak apa menghadapinya? Sabar. Sabar bagi kita nih adalah cobaan ini. Karena memang dari dunia ini adalah namanya darul imtihan namanya. Tempat uji, kita diuji dan dicoba. Jadi wajar aja kalau kita tuh di dunia ini artinya kita itu ada cobaan, itu wajar karena memang darul imtihan namanya. Tempat kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dunia ini. Bisa panar Bang Jos gantang banar ya. Hujan tadi majelis tadi bejas dulu. Nggih. Nah, ulun umpat belajar ini sama-sama guru. Pengajian pian malam Kamis kitab apa? Nasawal ibad dengan amal ma'rifat kalau malam Kamis. Seorang hamba yang lemah. Siti Jum'ah Bang Jos, terima kasih. Thank you Bang Jos. Sidin berdiri di sebelah kiri kita. Oh. Al-Fakirah, waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih Al-Fakirah.
Assalamualaikum guru, izin menyimak. Inggih Anissa, terima kasih Anissa hadir, Masya Allah. Minta rela, Masya Allah. Selama Amang Kai, Masya Allah, Amang Kai. Apa yang bisa diambil orang bermursyid guru? Apa yang bisa diambil orang bermursyid itu? Orang yang bermursyid itu tergantung gurunya. Kalau mursyid itu seluruh orang yang memberikan petunjuk itu mursyid namanya. Pian belajar ngaji, guru ngaji kita tuh mursyid namanya. Beda mursyid itu dengan murabi. Murabi mursyid itu beda. Kalau mursyid itu seluruh aja, umum aja itu mursyid namanya. Mengajar ini, mengajar itu, ini itu mursyid semuanya. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Beda dengan murabi mursyid, dia menjaga dan memberi petunjuk. Itu baru khusus namanya. Guru yang khusus itu namanya murabi mursyid. Kalau mursyid itu kada guru khusus namanya. Tetapi setiap mursyid itu pasti masuk murabi. Kalau murabi mursyid itu pasti dia mursyid. Hingga tetapi setiap mursyid belum tentu murabi. Seperti itu perbedaannya. Karena murabi mursyid itu adalah guru yang khusus sudah dengan membimbing murid yang khusus. Almarhum kakak ulun guru yang ngarannya ada Nur Saparanakan. Iyalah, wah bagus benar. Hingga Nur Hayati ya. Nah, di mana lokasi pengajian? Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Guru ulun batakun, di saat kita jarah ke tempat orang tua kita yang ada roh, kita yang ada rohnya hari apa aja guru. Kalau jar guru ulun behari lah, tapi ulun bang dengan guru ulun lah. Ujar sidin hari Jumat, ujar sidin, ujar sidin. Tetapi bukan masalah dia ada rohnya dan tidak ada aja rohnya itu diberikan Allah Ta'ala. Dia hadir di kuburnya itu, tetapi adalah masalah bacaan kita sampai apa tidak sampai. Itu aja masalah hadiah di bacaan kita. Kita bacaan di kubur itu roh dan tidak ada di situ ataupun kadada. Itu tidak menjadi masalah, tetapi bacaan aja berhadiah. Nah, itu mudah-mudahan diberikan sampai oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang yang kita hadiahi tadi. Tetapi ada orang yang khusus-khusus lah. Dulu ulun dengan guru ulun. Dulu kalau ulun dengan guru ulun itu, kalau hendak jarah sidin itu karena sidin termasuk kita kan ahli mukasafah beliau itu. Jadi kalau kita hendak jarah itu kita bertanya hari apa beliau ada di situ. Jarah sidin hari ini, baru kita jarah. Kalau hendak dulu tuh kada jarah kita, karena guru kita itu yang membimbing kita itu mengatakan misalnya hari ini baru sidin ada kata beliau. Nah baru kita jarah dulu, itu seperti itu. Kalau kita dulu dengan guru kita, karena beliau termasuk orang yang bisa dibukakan. Ini dari antara guru itu kan ada yang istimewa yang seperti itu, yang mana beliau bisa mengetahui bahwasanya arwah itu yang ada di makamnya. Seperti itu, wallahu alam. Nah inilah batakun. Seperti itu. Ntar dulu kita perjelas. Batas waktu salat fardu itu sampai mana habisnya? Ketika habisnya waktu itu azan, misalnya zuhur sampai asar. Habis waktu zuhur sudah. Kalau lewat pada itu diqadha nanti salatnya. Kalau asar sampai kepada maghrib, seperti itu. Tetapi kalau di dalam kitab fikih, zuhur itu akan habis waktunya ketika sesuatu bayangan itu melebihi akan dia. Misalnya bayangan itu tongkat 1 meter. Apabila tongkat itu mencapai 1,5 meter, berarti waktu zuhur habis. Waktu asar kapan habisnya? Apabila waktu tongkat yang semeter tadi kita pancang, nah itu melebihi daripada 2 kali lipat itu panjangnya. Misalnya 1 meter menjadi 2 meter, maka habislah itu waktu asar tadi itu. Nah, waktu asar tadi itu. Terus seperti itu. Kalau maghrib hilangnya warna merah-merahan. Kalau isya ketika timbul fajar shadiknya, baru habis waktu isya. Subuh ketika timbul matahari. Itu kalau menurut di kitab. Sekarang kan waktunya on time terus. Kita melihat di waktu aja sudah. Seperti itu. Sakrani aja, terima kasih. Masya Allah. Ada terus masalah dengan cobaan guru. Sudah tadi. Alhamdulillah. Guru tentang puasa putih tadi. Itu pas rahat puasa tadi jakah. Kita boleh makan nang benyang-benyawa. Kada boleh. Nah setelah itu isya boleh kada boleh. Puasa putih itu misalnya kita sebulan puasa dan 41 hari. Maka selama 41 hari itulah kita kada boleh memakan yang bernyawa. Termasuk telur. Misalnya kada boleh. Kalau makan garam boleh aja. Makan buah boleh aja.
Jadi puasa putih itu kadang orang nasi dengan garam saja, atau makanannya tuh buah saja dengan minum kopi aja, seperti itu aja makanannya. Iya. Walaupun boleh kita berkenyang-kenyang, kenyang misalnya makan 2 piring 3 piring, misalnya lauknya itu nang timpi, timpi tahu, timpi besantan boleh aja sebenarnya. Yang penting puasa putih itu yang utama ujar guru ulun jangan memakan yang benyawa jadi seden. Arti benyawa itu artinya bukan berarti makan hidup-hidup, kada yang asalnya hidup itu nak kada boleh. Asal hidup dalam artian berbentuk hewan. Karena asal hidup sayur guru aja, hewan hidup juga aja, tidak seperti itu. Jadi puasa putih itu kalau yang murni aja makan buah dengan nasi. Nah, itu yang murni benar, itu murni makan yang kada masak di api, misalnya seperti buah aja, bukanya buah besahurnya buah juga. Tetapi kalau kita pemulaan nih kada tahan, biar pakai nasi, pakai lauk, kada apa-apa, asalkan jangan yang bernyawa tadi itu. 40 hari kada boleh kita makan itu 41 hari. Bagusnya itu di bawah bimbingan guru-guru yang memberikan wiritannya, misalnya ada wiritannya. Sebenarnya kada perlu berwiritan gin puasa putih itu. Ya puasa aja puasa putih. Seperti itu aja. Wiritannya kada. Puasa putih itu wiritannya sudah. Assalamualaikum guru, apa artinya Nur Muhammad namanya lain? Tapi orangnya nang itu juga, apa artinya? Nur Muhammad tuh kita nih Nur Muhammad. Kalau dia jahir namanya Muhammad, kalau dia tidak jahir namanya Ahmad namanya. Kalau dia jahir namanya adalah Muhammad. Kalau dia tidak zahir namanya Ahmad namanya. Seperti itulah. Jadi apa artinya Nur Muhammad? Nur Muhammad itu rahmatnya Allah Ta'ala sebenarnya kalau pian mengartiakannya. Jadi Nur Muhammad itu kita memandang Nur Muhammad pada diri kita, kita pandang rahmat. Karena kita ini kenyataan daripada rahmatnya Allah Ta'ala, kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu rahmat Allah Ta'ala, inna arsalnaka rahmatan lil alamin ya. Tetapi kalau dia jahir ya Nabi Muhammad itu zahirnya, kenyataan Nur Muhammad yang mutlak itu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib Ali, huwa nur al-maudha fi haji surah, yaitu nur yang dititipkan di dalamnya ya kepada Nabi itu, bukan di dalam, kada Nabi itu nurnya itu sebijian, Nabi Muhammad itu musra dengan Nur Muhammad. Jadi seluruh batang tubuh Nabi Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad yang sebenarnya, yang tajali langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini wa minhu tafarra'a, kita ini cabangnya. Bahasa kita tuh pancaran daripada Nur Muhammad tuh terbitlah seluruh alam tadi. Terbitlah seluruh alam daripada pancaran Nur Muhammad tadi itu. Artinya seluruh alam ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu. Namanya Muhammad seluruhnya, seluruh alam ini. Nur Muhammad itu namanya seluruh alam ini, dan Nur Muhammad pada hakikatnya namanya Muhammad namanya. Makanya kalau orang ingat bahwasanya asal kejadiannya, asal geraknya ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad, itu sama dia bersalawat. Makanya kalau seluruh alam ini termasuk gerak dan diam kita ini, termasuk batang tubuh kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad, ingat kita batang tubuh kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad, sama kita bersalawat. Dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah terhubung salawat tadi itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Itulah Nur Muhammad itu bersalawat kepada Nur Muhammadnya juga. Kalau dia itu tenggelam di dalam musahadahnya Nur Muhammad tadi itu. Artinya kita ini kalau berduduk, bergerak, berdiam, mendengar, merasa, semuanya kita nyatakan itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Maka ketika itu juga batang tubuh kita ini namanya salawat sir namanya, belum salawat jat lagi. Kalau salawat jat itu mesra nantinya. Nah, orang yang ingat tadi itu dengan gerak dan diam itu sama dengan bersalawat. Sama dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat? Karena dia ingat batang tubuhnya ini adalah Nur Muhammad, yang keluar adalah Nur Muhammad, berarti dia bersalawat kepada hakikat daripada Nur Muhammad, kepada hakikat daripada Muhammad itu sendiri, yaitu Nur Muhammad tadi. Itulah namanya nurun ala nurin. Itulah namanya jar Habib Ali, salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Karena seluruh alam tadi kenyataan daripada Nur Muhammad, bila ingat
bila memusahadahkan, bukan ingatlah, tetapi memusahadah menyatakan batang tubuh kita ini Nur Muhammad, maka bahasanya tuh batang tubuh kita ini bahasanya tuh salawat jat sudah. Sabijian awak kita ini salawat namanya. Nah salawat inilah bila inya ingat, bila inya memusahadahkan, bila inya menyatakan Nur Muhammad, baru yatasilu, kada bisa putus dengan yang disalawati itu siapa? Yaitu yang hakikat yang sebenarnya Nur Muhammad. Itulah namanya batang tubuh kita ini Nur Muhammad, bersalawat kepada yang sebenar-benarnya Nur Muhammadnya. Bahasanya tuh tenggelamlah batang tubuh kita ini kepada batang tubuh yang sebenarnya atau Nur Muhammad yang sebenarnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi. Senantiasa kada bisa lepas seluruh alam ini daripada ruh yang disalawati. Yaitu siapa? Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini kenyataan. Misalnya ulun ini beulah jam. Jam ini nak kada bisa lepas daripada ulun pian pandang. Asalkan pian menyatakan bahwasanya ini ulahan ulun. Maka jam ini adalah takluknya ulun liputi. Maksudnya ulun liputi itu bila pian melihat jam ini nampak ulun itu di jam. Itu maksudnya salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi. Kada bisa lepas jam ini daripada ulun karena ini milik ulun. Kita ini kenyataan Nur Muhammad, seberataan diri kita ini miliknya Nur Muhammad kalau kita menenggelamakannya di Nur Muhammad. Berarti pian guru lah kada betuhan Nur Muhammad, kada kayak itu. Ini jalur-jalurnya Nur Muhammad musahadahnya. Jangan dipotong dulu. Kena salah pian. Jalannya Allah Ta'ala bagaimana kita memandang jalannya yang menjadi jamal dan kamalnya. Pandang, sudah kita ini memandang jamal dan kamalnya. Sudah, kalau kada sempurna jamal dan kamalnya, kada bergerak kita sayangai. Itu seluruh yang di alam ini kayak apapun bentuknya itu adalah bentuk jamal dan kamalnya. Jangan pian padahkan ini kada jamal dan kamalnya. Kalau pian memadahkan kada jamal dan kamalnya, gerak dan diam kita seluruh alam ini, pian berarti kada sempurna lagi wadatu suhudnya. Pian berarti kada paham lagi ilmu tauhid Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat. Allah Ta'ala itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Disitulah pentingnya kita itu belajar ilmu tauhid dulu sebelum kita masuk ke dalam makam musyahadah. Apa yang kita musyahadahkan kalau kada mengerti sifatnya? Apa yang kita musyahadahkan kalau kita kada mengerti apalnya? Apa yang kita musyahadahkan kalau kita kada bisa mentauhidkan wujudnya? Seperti itu sayanglah. Seperti itu. Semakin ketertarikan mempelajari ilmu marifat. Betul Kak Guru, betul Ari. Apalagi pian mengamalkan. Waktu belajar aja banyak cobaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dimaksud artikan yang diributkan orang sebenar wujudnya Muhammad kadim bukan jat. Iya tadi pandangan tadi itu kayak apa pian harus menjelaskan dulu itu kayak apa maksudnya. Apakah guru yang dimaksud artikan yang diributkan orang? Siapa meributkan? Sebenarnya wujudnya Muhammad kadim bukan jat. Pada mau kadiminya sayangai. Kitab Jauhirul Tauhid baguslah guru. Bagus saja, yang penting semua kitab itu bagus. Kita itu kalau belajar ilmu tauhidnya ulun padahkan dulu dengan pian lah. Belajar ilmu tauhidnya yang pertama pian perhatikan kitabnya. Yang kedua pian perhatikan gurunya. Guru yang mengajarkannya itu Guru pian mengambil guru kalau belajar tauhid itu cari guru yang sudah wasil. Yang sudah wasil walaupun pian kada paham cukup pian mencintai guru yang sudah wasil tadi. Atau memesrakan diri pian dengan guru yang wasil tadi akan wasilnya. Pian akan wasil juga nanti, akan mencapai ma'rifat juga. Walaupun pian kada paham dulu pemulaan. Pemulaan ilmu tauhid itu kada paham pian. Pasrahkan dia dengan diri pian. Ulun terus terang dulu kada belajar ilmu tauhid ini pian mungkin tahulah di antara guru ulun itu guru Mu'in. Guru Mu'in di dalam pagar itu, di antara guru ulun. Ulun tuh sampai bertinggal belajar ilmu wahdaniyat tuh dengan sidin tuh. Dengan guru Mu'in itu. Guru ulun kada paham. Bertinggal ulun yang lain bulikan belajar Fathul Majid itu ulun bertinggal dengan sidin. Guru ulun kada paham masalah wahdaniyat ini kayak apa. Itulah ulun bertanya dengan sidin. Dulu ujar sidin
nyawa nangai kena paham aja jesiden. Nah itu guru muin ingat bener ulun dengan ulun. Nyawa nangai paham aja kena jesiden. Nah dari itu habis itu ulun kada bisa lagi belajar. Kada bisa lagi belajar Fathul Majid itu sampai ulun sekolah di lain hanya ulun belajar. Baru kita paham wahdaniyat itu karena berpegang daripada perkataan guru tadi. Kam paham aja kena nangai jesiden. Nah itu diantaranya lah seperti itu. Nah jadi pian kalau guru pian yang pertama tadi belajar ilmu tauhid itu lihat kitabnya, lihat gurunya. Nah gurunya bilanya sudah wasil ingatakan perkataan Sayyidina Ulun menjelaskan satu lah dengan pian. Apabila guru itu sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dia berbicara itu adalah ilham daripada Allah taala. Ilham pian itu sebenarnya waktu Sidin berpandir itu sebenarnya pian dibimbingnya untuk langsung wasil karena beliau pun artinya waktu berbicara itu bukan beliau tetapi beliau senantiasa membicarakan ilmu tauhid mimah hakikat. Ketika beliau membicarakan sebenarnya beliau itu memanakkan dirinya karena beliau mengikuti perkataan kalam yang keluar daripada sir beliau. Beliau mendengarkan aja juga mendengarkan. Ibarat yang keluar ini bukan dari mulut beliau. Itulah ujar ulun. Pian di situ pian berhati-hati ketika pian belajar dengan orang yang wasil itu. Dengan orang yang sudah wasil, dengarkan kalimatnya itu. Pian bisa tenggelam dalam kepanaan. Kenapa? Karena itu warid yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sudah di makam aulia itu dia kada berpandir kecuali menuruti ilhamnya dulu. Kalau dia sampai kepada sirnya baru dia berpandir. Baru keluar. Setelah keluar itu kita merasakan lezat, beliau pun merasakan lezat. Disitulah sama-sama namanya belajar. Namanya gurunya belajar, muridnya belajar juga. Ketika itu siapa yang mengajarkannya? Yaitu ilham warid yang langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kada nafsu lagi itu langsung. Kalau ulun padahkan namanya sir namanya. Sir itulah yang langsung keluar. Kada apa-apa sepaham ni kena insyaallah. Salawat diri kayak apa guru? Dari tadi udah madahkan salawat diri. Salawat diri itu ketika seseorang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, itu namanya salawat sir namanya. Orang telah memusahadakan dirinya ini zahir dan batin Nur Muhammad. Kada mewujud diriku nih, kenyataan daripada Nur Muhammad aja. Nah itu namanya salawat sir namanya. Salawat sir. Mengingatkan dirinya terhadap Nur Muhammad. Mengingat bahwasanya wujudnya ini adalah kenyataan Nur Muhammad itu salawat sir namanya. Salawat sir tapi ke diri kita. Kalau memandang ke alam bahasanya itu seperti itu. Nanti setelah panah dia itu baru namanya salawat jat namanya. Kenapa? Karena mesra ada batang tubuhnya ini semuanya salawat. Bila dia itu bergerak tajali Nur Muhammadnya. Itulah namanya salawat jat namanya sudah. Salawat jat diri kita ini nah menjadi salawat nang bujuran. Itulah yang dikatakan Habib Ali tadi salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi. Diri kita ini sudah jadi salawat sebijian apabila sudah mesra dengan Nur Muhammad, disitulah langsung terhubung dengan Rasulullah, langsung tajali dia. Bila orang tuh mesra lah dengan Nur Muhammad, panah pada Nur Muhammad langsung tajali, hilang Nur Muhammadnya. Yang tajali siapa? Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Jadi orang itu salawat diri itu ada dua makam. Satu namanya di makam musahadah, yaitu makam salikin, makam muridin. Dia harus menyaksikan batang tubuhnya ini Nur Muhammad sebijian. Artinya dia ini kada ada maujud yang maujud Nur Muhammad. Nah itu namanya jar ulun tadi salawat sir namanya. Kalau dia sudah mesra, kada bisa seseorang itu mesra terhadap Nur Muhammad yang sebenarnya kecuali dia menenggelamakan dirinya di dalam Nur Muhammad. Baik sifatnya, baik apalnya, baik jatnya, semuanya itu dia nyatakan bahwasanya itu kenyataan Nur Muhammad. Baru dia bisa mesra dengan Nur Muhammad yang sebenarnya. Begitu juga orang itu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jat. Kalau tidak benar di makam musahadahnya, di makam penyaksiannya, maka tidak bisa masuk kepada makam syahadah, yaitu benar-benar menyaksikan. Mentauhidkan apa guru? Mentauhidkan bahwasanya tidak ada yang mempunyai sifat ilallah kecuali Allah saja. Tidak ada mempunyai apal ilallah kecuali Allah saja. Tidak ada yang mempunyai jat ilallah kecuali Allah saja. Nah setelah sempurna dia menghilangkan akuannya, baru dia mau mesra dengan sifatnya Allah Ta'ala. Itulah dinamakan makam panapillah namanya. Wasil ilallah, benar-benar dia dirasakan insanul kamil mukamil namanya.
disempurna dia menyatakan dirinya tidak mempunyai apa, mempunyai sifat, mempunyai zat, lalu ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di dalam kesempurnaannya, kamal dan jamalnya, itu sifat dan apal tadi. Itulah namanya ma'rifat namanya. Memesrakan Nur Muhammad yang belum bicarakan tadi itu, mesrakan Nur Muhammad. Memesrakan Nur Muhammad itu macam-macam nanti caranya. Cuma pian harus tahu dulu bahwasanya batang tubuh pian ini Nur Muhammad. Memesrakannya tuh pian bisa pandang, bisa pian gerakkan, bisa pian lihat, bisa pian pusuti, terserah pian caranya. Itu tak bagusnya tuh dengan guru ini, karena batang tubuh kita seluruhnya ini adalah Nur Muhammad. Bagaimana caranya pian memesrakan waktu memandang, yang pian pandang, memandang, saat memandang itu rasakan dia semuanya itu adalah namanya kenyataan Nur Muhammad. Bila makan, bergerak, berdiam, berjalan, semuanya karena batang tubuh pian itu adalah Nur Muhammad. Kadada lain batang tubuh pian itu Nur Muhammad, sambian itu berarti seluruh gerak diam, napas pian semuanya Nur Muhammad. Rasakan ya, itu Nur Muhammad seberitaan. Nah, jadi seperti itu cara memasrakannya. Dia macam-macam, dari makan, minum, berjalan, bergerak, bernapas, sembahyang, berzikir, semuanya kada bisa lepas kita ini daripada Nur Muhammad. Kenapa? Karena dia kenyataan daripada Nur Muhammad. Nah, berarti jarasir itu kayak apa guru? Seperti itu, jarasir itu kita rasakan diri kita Nur Muhammad, yang dijarahi adalah Nur Muhammad juga. Kalau jarasir gitu mesrakan dia seluruh alam ini mesra dengan kita. Kalau jarasirnya ada juga yang digaris, misalnya diletakkan sesuatu di hadapan kita, pada hakikatnya itu makam Rasulullah. Maka seseorang itu seolah-olah berada di makam Rasulullah. Misalnya dia meletakkan suatu benda di depannya, lalu perasaannya dimusahadahkannya itu makam Rasulullah. Maka bagi orang-orang yang kasab, bagi orang-orang ahli mukasafah, orang sufi itu melihat kita di makam Rasulullah itu ada. Kenapa? Karena sirnya orang sufi itu terhubung dengan sir kita. Di mana terhubungnya? Iya, tadi di Nur Muhammad tadi terhubungnya. Makanya orang yang ahli sufi bisa melihat kita. Orang yang ahli tasawuf bisa melihat, maksudnya orang yang di makam wali bisa melihat kita. Kenapa? Karena sir kita yang kita kirim ke situ, yang kita musahadahkan, maka orang yang dalam keadaan senantiasa berhubungan dengan Rasulullah, dalam artian sirnya selalu, para wali itu kan selalu tajali sirnya dengan Rasulullah, maka dia melihat akan kita. Kenapa? Ya itu tadi. Karena terhubung sir kita sudah panah juga di makam Nur tadi itu. Nah, itulah. Masalah guru artinya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu kada berhajat itu apa? Kada berhajat, maksudnya kada berhajat dengan orang. Allah Ta'ala mempunyai kudratnya sendiri dengan iradatnya, dengan jatnya, ia maulah. Kada berhajat bentuan udin, utuh, anang, ada. Maksudnya kada berhajat dengan makhluk yang lain. Seperti itu. Ulun dulu puasa mutih makan nasi jagurai. Malam terakhirnya hanya buah. Gurai, Masya Allah. Tinggi. Puasa putih. 6 tahun gurai, ulun puasa putih waktu pesantren ya. Hingga kada bisa makan lebih nyawa gurai. Kenapa aja kita? Ada kau menukar iwak gurai ya. Itu aja. Puasa putih terus. Nggak lanjut kita lah. Ulun minta maaf lah, satu-satu ulun jawabakan. Guru kalau orang yang tak mimpi Rasulullah tapi mukanya muka kawan, nah itu berarti bisa jadi kalau itu asal bujur aja bisa jadi kawan itu termasuk orang yang bisa jadi orang itu khalifah Rasulullah, bisa jadi orang itu dekat dengan Rasulullah karena banyak dia membaca salawat, boleh jadi wallahu alam lah kalau mimpi. Jarasir itu sudah ulun jelaskan tadi lah. Masya Allah. Amin ya Rabbil Amin. Masya Allah. Tanya Ustaz, ciri orang sampai kepada Tuhan itu gimana? Ciri orang yang sampai itu kalau kita lihat nyaman orangnya. Kalau kita lihat tuh ingat langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melihatnya senang kita melihatnya tuh. Melihatnya tuh senang. Yang kedua adalah amaliyahnya. Amaliyahnya yang istiqamah. Yang ketiga adalah pemurah. Sisanya tuh rahasia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita itu kalau melihat dia itu ingat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu jajab lah,
Walaupun orang itu misalnya gila misalnya bahasanya tuh, tetapi dia termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu disenangi orang. Walaupun dalam keadaan dia itu misalnya bahasanya tuh kada normal, tapi kalau di makamnya wali itu diantaranya orang yang wasil itu disenangi, orang gila senang, orang waras senang, orang awam senang, orang pejabat senang. Itu menandakan bahwasanya orang itu termasuk orang yang wasil ilallah. Semuanya dia rasuk, dari kekanakan sampai tua, dari yang pangkat sampai ke pangkat, dari orang biasa sampai kepada orang yang luar biasa, tetap orang itu sayang dengan dia. Kenapa? Karena dia itu memandang orang itu kada pernah membedakan antara pangkat dan kedudukannya. Karena orang yang sudah wasil itu yang dipandangnya adalah jamal dan kamalnya terus. Sehingga dia bergaul pun tidak ada batasnya. Nah, dia tidak pernah menghina orang. Makanya wajar orang lah kalau orang itu sudah wali, pian kada apa-apa, kada beradab dengannya. Kalau sudah di makamnya wali, karena wali itu menerima apa aja yang ada di hadapannya. Beda dengan orang laksi menjalani salik. Kalau orang menjalani salik ini kadang-kadang ini alim maksiat, behindar dia. Nah, itu belum salik yang sebenarnya itu susu salikan namanya. Itu musahadahnya aja belum benar. Ini bukan alim maksiat, kada usah dikawani. Itu masih itu musahadahnya belum tepat. Berarti itu kada berguru lagi orang itu dalam menjalankan ilmu hakikat. Nah, itu gugurnya di makam orang awam. Jangan berkawan ikam dengan itu, ikam. Nah, itu jahat orangnya. Nah, itu kalau orang yang di makam musahadah yang benarnya kada mau pandir ketenya. Enggak. Dengan orang Kristen, orang kafir ada semuanya kan kenyataan daripada Nur Muhammad. Tetapi Nur Muhammadnya terhijab dengan dia. Hatinya tertutup dengan itu Nur Muhammad tadi. Bukan orang Nasrani saja. Orang kita pun banyak aja yang tertutup. Ya, tertutupnya di mana? Yaitu dia merasa dia yang ada, merasa dia yang maujud, merasa dia yang mampu. Itu menandakan bahwasanya Nur Muhammadnya itu tertutup. Ibarat kita itu mengenal akan sindok tetapi tidak mengerti dengan orang yang menjadikan itu sindok. Itu tertutup namanya. Seperti itu. Nah, tertutup namanya. Artinya kada kenal. Itu disebutlah kafir namanya orang itu. Kafara, tertutup namanya. Tertutup dari apa? Melihat hakikat daripada sesuatu. Padahal hakikat sesuatu itu nampak aja setiap hari. Makanya Nabi itu diutus, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira aja. Tapi orang tertutup, kada mau dia mengikuti jalan Nabi itu, tertutup tuh ini ya. Nah, leluhnya kada beragama Islam. Kalau secara syariatnya lah, ujar orang kampung kada dapat hidayah lagi aja. Guru di saat merasakan jamal dan jamalnya ta'ala, bagaimana kita memandang jalal dan menjadi jamal kamalnya. Wah, itu pian kita ini jarulun betulakan dulu musahadah, memandang kesempurnaan Allah Ta'ala terus dulu. Kalau sudah kita itu merasakan, itu makamnya adalah sudah wasil namanya. Merasakan. Yang kita ini adalah di pandangan musahadah ini mentajalikan namanya. Mentajalikan, menyaksikan dulu kita, menyaksikan terus. Kalau sudah merasakan jalal itu kaina timbulnya. Setelah kita merasakan jamal dan kamal, jalal baru timbul. Jalal itu mengagungkan setelah mengetahui jamal dan kamalnya. Setelah mengetahui jamal sempurna, elok, kamal sempurna, baru timbul jalal. Jalal itu nampak benar nanti setelah makam wasil, ketika kita merasakan. Baru pian mengagumi bujur. Nggih. Baru di situ makam yang sebenarnya nanti, makam wasil itu baru timbul jalal yang sebenarnya. Kalau kita ini sampai jamalnya ya Allah bagusnya kayak itu aja dulu. Eloknya, sempurnanya pian mulai itu aja terus. Itu makamnya musyahadah namanya. Kalau sudah merasakan jalalnya tuh berarti sudah di makam namanya ma'rifat nanti. Sudah bisa merasakan jamal dan kamalnya baru timbul jalalnya. Jalalnya itulah ketika meliputi lenyaplah kita. Kamalnya ketika meliputi lenyap kita. Jamalnya ketika meliputi hilang kita. Hilang di mana guru aja? Hilang di dalam kesempurnaannya. Hilang di dalam keelokannya. Sehingga kita kada elok karena memang kada ada. Jadi yang ada itu cuma keelokannya saja, bukan kita yang maujud, tetapi jamalnya yang maujud. Makanya kalau orang mesra dengan Nur Muhammad itu jamalnya yang nampak enak.
jamal dan kamalnya, kesempurnaannya, bukan Nur Muhammadnya. Karena Nur Muhammad ketika kita tenggelam di dalam Nur Muhammad itu langsung terjadi dengan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Jadi dia langsung hilang Nur Muhammadnya beserta kita. Karena apa? Karena kita lah Nur Muhammad itu, kenyataan Nur Muhammad itu kita. Manakala kita tenggelam di dalam Nur Muhammad itu langsung terjadi dia dengan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kada mau laginya Nur Muhammadnya maujud. Maujud kita maujud. Tetapi yang kita lihat nih ketika kita bergerak itu bukan lagi mesra dengan Nur Muhammad, tetapi mesra dengan sifatnya Allah Ta'ala sudah. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala, yaitu jamal dan kamalnya. Sifat nang kayak apa? Sifat itu kada kalau dikisahkan, maksudnya sifat, makanya disebutakan jamalnya. Arti jamal itu artinya sempurna sudah, ilok sudah. Artinya orang tuh misalnya sugih benar, kaliwatan sugihnya jamal namanya. Kaliwatan sugihnya kamal namanya. Jadi maksudnya sifatnya tuh semua sifat Allah Ta'ala tuh terbuka jamalnya. Keelokan kodratnya terbuka, keelokan iradatnya terbuka, keelokan ilmunya terbuka. Jadi tidak ada lagi kata-kata lain selain daripada kita tuh mengatakan cuma satu zat yang jamal, yang elok. Artinya yang lain kadada yang sama dengan dia. Yang kamal, yang sempurna. Jadi sempurna sifatnya tuh maksudnya kadada celah di antara sifatnya tuh subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Artinya kita melihat presiden itu dengan mobilnya yang paling bagus, kadada mobil yang lain. Bajunya yang paling bagus, sepatunya yang paling bagus. Itulah namanya aku melihat presiden luar biasa bungasnya ya. Artinya kadada yang kayak sidini bungasnya aja. Nah itu namanya kita itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, lenyaplah Nur Muhammadnya itu di dalam jamal dan kamalnya. Lu insyaallah understand gak pian? Jalal sudah ulun jelaskan. Ulun nyimak sambil makan gerai Ibu Numar masalah. Makan Nur Muhammad ya itu bujur tak. Jadi guru ulun itulah waktu kita belajar Nur Muhammad ini Sidin ingatakanlah Nur Muhammad itu kan seluruh alam nih Sidin kenyataan Nur Muhammad. Apapun ikam gerakakan Nur Muhammad. Seandainya kita ini minum ya Sidin ambil minum, lihati bahwasanya dimusahadahkan dulu. Nah ulun melajari pianlah. Ini sebagaimana guru ulun cara memasrakkan di setiap waktu Nur Muhammad itu. Nah sebelum kita minum ini kita musahadahkan dulu ini Nur Muhammad. Artinya banyu ini kada timbul kecuali ada Nur Muhammadnya yang meliputi akannya sehingga nyatalah ini banyu. Begitu juga dengan gelasnya ini. Itu Nur Muhammad seberitaan sebijian. Tatkala tangan kita mengangkat, ingatakan gerak ini nah. Gerak ini timbul daripada Nur Muhammad. Kenapa? Karena seluruh batang tubuh kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Batang tubuh kita. Jadi bergerak ini termasuk Nur Muhammad. Jadi yang diangkat Nur Muhammad, nama angkat Nur Muhammad, nama menggerakkan Nur Muhammad. Nah, ulun melajak kita urutan namanya memusahadahkan Nur Muhammad itu supaya pian jangan lepas daripada Nur Muhammad itu. Karena ini kenyataan daripada Nur Muhammad, gerak kita kenyataan daripada Nur Muhammad, batang tubuh kita kenyataan Nur Muhammad, mata kita nama memandang adalah kenyataan Nur Muhammad, yang dipandang adalah Nur Muhammad. Mana ada kita? Kada ada kita. Yang ada tuh siang Nur Muhammad seberitaan. Kada ada kita. Yang ada tuh cuma Nur Muhammad aja. Manakala kita meminum di luar lah. Meminum ketika kita mengangkat ingatakan bergerak ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Ketika menyentuh ini berarti Nur Muhammad itu bersentuhan dengan Nur Muhammad juga. Mesranya dengan Nur Muhammad. Ketika kita meminum merasakan Nur Muhammad yang diminum Nur Muhammad juga. Ujar guru ulun pelani minumnya aja sih. Dipelankan minumnya. Kalau makan dipelankan minumnya, dirasakan kalau makan suranganan. Jangan disaruan, lambat hanya habis. Ananda Surya, makasih. Nah, makasih Ananda. Nah, jadi kita tuh merasakan yang ada ini nambah gerak ini Nur Muhammad. Kita pandang dengan pandangan Nur Muhammad. Yang merasakan Nur Muhammad ya. Masukkan kunyah. Rasakan nang mengunyah bergerak itu Nur Muhammad. Yang dikunyah Nur Muhammad. Nang merasanya tuh Nur Muhammad. Itu.
Tinggal minum, sebelum minum baca bismillah. Bah, nampak benar lagi Nur Muhammad. Karena di bismillah itulah kenyataan Nur Muhammad. Nah itu pian. Nah itu caranya. Mun yang lain berdiam aja pian. Berdiam duduk. Duduk kayak nah. Ulun gambarkan. Berduduk kayak ini. Nah pian rasakan bila pian berduduk tuh nah bergerak. Pian rasakan. Pian pandangi batang tubuh pian tuh nah. Pian pandangi bahwasanya bergerak ini kenyataan Nur Muhammad, yang digerakkan itu Nur Muhammad, yang dipandang waktu bergerak Nur Muhammad juga. Seperti itu. Seperti itu. Jadi batang tubuh pian mau mesra dengan Nur Muhammad itu. Nah, kalau ulun ini kalau belajar dengan guru sampai ngaran ulun tuh diubah guru ulun. Ngaran ulun nih nah diubah menjadi Muhammad Nur. Supaya benar-benar mesra ikam menjadi sidin dengan Nur Muhammad. Nah, jadi kada ada lagi ulun ini kada Nur Muhammad. Jadi karena nama ulun pun waktu belajar memesrakan ini nama ulun pun diubah sidin menjadi Muhammad Nur. Supaya ulun ini jangan sampai lupa dengan Nur Muhammad itu. Karena ulun kada bisa memesrakannya. Nggih kada bisa memesrakannya. Jadi nama ulun yang diubah jadi Muhammad Nur. Nah itu jadi kalau kita mesra itu lalu kita lezat makan itu biar sedikit, tapi Nur Muhammad itu seperti itu. Kalau pian makannya sedikit dengan musahadah Nur Muhammad itu 3-4 kunyahan pian kenyang. Karena Nur Muhammad tuh kada butuh makan ini bahasanya tuh. Ini bila tajali itu langsung kenyang, kada ada istilah lapar. Karena apa? Karena asik. Nyatakanlah karena asik itulah orang itu kada mengerti lagi makan. Karena tajalinya kada bisa lagi nya. Makanya 2-3 kunyahan aja kita kenyang sudah. Kenapa? Bukan masalah makannya itu memberi bekas kada ada lagi. Karena Nur Muhammadnya itu mesra sudahnya tajali. Bila nya tajali itu asiknya. Bila asik kada ingat lagi nya kada tahu dilapar. Nah itu. Paham kira-kira pian? Nah itu memesrakan Nur Muhammad lah. Memesrakan, tapi itu sebahagian karena pian akan menemukan lagi cara pian sendiri nanti memesrakan Nur Muhammad itu. Karena apabila pian sudah mesra dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammadnya itulah yang membimbing pian kena untuk mesra lagi seperti apa mesranya pulang. Nah itu di luar daripada kitab sudah, di luar daripada guru sudah. Pian itu musahadahnya guruku kayak ini aja. Kada lagi pian makai guru pian. Karena pian bila bekijip mata jadi Nur Muhammad itu. Bila pian memandang jadi Nur Muhammad itu. Bila pian berdiam jadi juga Nur Muhammad itu mewujud terusnya. Jadi kada ada lagi yang tertinggal daripada Nur Muhammad itu. Itu. Maka bila pian mesra ini asik terus pian. Asik bang, yang sakit jadi sehat. Itu jadinya yang uyuh kada jadi uyuh. Wah, karena apa? Karena nang bujur-bujur mesra, orang mesra tuh bila inya mesra, kada mau inya sedih. Itu sudah makamnya sudah. Nah, itulah asik kada. Asik lah. Bah pian kalau mesra Nur Muhammad ini ya, luar biasa pian. Nggih. Pian akan mendapatkan sesuatu yang kada orang dapatkan. Kada merasakan akan sesuatu yang orang rasakan. Kenapa? Karena yang pian rasakan itu adalah kesempurnaan, nampak jamal dan kamalnya. Kecuali orang tenggelam juga di makam jamal dan kamalnya. Makanya disebutkan malam yadri lam yajuk namanya. Mun kada merasa, kada tahu, kada bisa kita lah. Kita ini berusaha supaya mesra aja lah. Nah, masalah tingkatan kita mesra itu urusan Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan apa tidak. Lah. Itu cukup pian amalkan. Jadi mengamalkan cukup jadi amalkan. Diamalkan nggih. Jamal dan sifat keelokan keindahan ya enggak. Tapi aku paham kita panilanjangan Tuhan apa tuh dan kalisan boy ulun kada baguru tapi ulun paham kitab panilanjangan Tuhan apa itu pian. Seperti inilah dang sanak seberitaan lah. Kita ini kadang ulun memadahi aja bang lah. Mun pian rasa anu kada apa juga.
Cuma seperti ini. Kalau kita itu belajar ilmu ma'rifat itulah, jangan kita ini merasa ma'rifat lalu kita itu seolah-olah berbicara tuh kada beradab. Nah, contohlah ulun kita panilan jangan Tuhan ya. Jangan kayak itu pian bepandirnya. Ini banyak ulun melihat itu banyak. Pian kada bisa mencapai ma'rifat kena. Kada bisa mencapai ma'rifat. Karena apa? Karena kita itu yang dijaga orang yang belajar ilmu ma'rifat ialah perkataan dijaga, adab namanya dijaga, batang tubuh kita dijaga, batin kita dijaga. Jadi nang sekira-kira kita itulah misalnya bah Allah Ta'ala tuh tahi itu gini Allah Ta'ala aja. Jangan kayak itu pian. Jangan disamakan nang seperti itu walaupun pandangan hakikat pian benar sebenarnya. Sebenarnya itu maksudnya diliputi terus oleh seperti itu, tapi jangan dikatakan yang dinisbahkan kepada jelikan itu adab kita lah, adab kita. Adab kita itulah yang kalau salah pian merasa diri pian ini ada di hati pian sesuatu nang ibaratnya aku merasa ma'rifat, itu pian kada mau ma'rifat kena. Nengge dengan perkataan pian kah akibatnya tuh, makanya kita tuh berhati-hatilah adabnya itu. Adabnya. Makanya orang yang merasa ma'rifat itu merasa jadi Allah Ta'ala itu dari hati. Itu dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Sifat kaharnya Allah Ta'ala dengan orang itu. Karena mengambil sifat Allah Ta'ala. Susah dia. Susah dia. Kalau susahnya orang mengamalkan ilmu ma'rifat, itu dia akan tetap tenang. Orang telah belajar ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, dengan perjalanan saliknya, walaupun dia itu mendapatkan musibah, dia akan tenang. Beda dengan orang belajar ilmu ma'rifat lalu dia merasa ma'rifat. Ia nang kada besumbahyangan, kada berpuasaan. Itulah macam-macam merasa ma'rifat, merasa sudah ini adalah yang sebenarnya seperti ini. Nah, itu susah orang itu. Susahkan oleh Allah Ta'ala hatinya. Disusahkan Allah Ta'ala pikirannya. Disusahkan oleh Allah Ta'ala kehidupannya. Kenapa? Karena dia mengambil hak-hak Allah Ta'ala dengan dia. Sehingga Allah Ta'ala itu menyuruh dia untuk kembali dengan berbagai macam ujian supaya dia kenal bahwasanya dirinya itu bukan Tuhan. Dirinya itu tidak berhak memakai sifat Tuhan. Nah itu. Jadi ada yang tersalah. Ilmunya benar, mengamalkannya salah. Seperti itu. Surya, terima kasih Ananda, sehat walafiat, Masya Allah. Masya Allah, Ananda, mudah-mudahan sehat pian, Insya Allah. Julang Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Guru ulun kada tapi paham. Inggi kada apa kada paham pian kada perlu memahami masalah Nur Muhammad ini. Inggi paham itu diberikan Allah Ta'ala. Amun kita itu sudah bisa masa paham kada mau paham kena. Jangan sampai pian paham bujur itu. Paham itu nantilah ulun madahkan dengan pian lagi lah. Paham itu ketika kita mengamalkan lalu diberikan Allah Ta'ala paham. Kita tuh kadang mengerti kapan kita paham. Yang kedua, nanti paham itu belum tentu kita bisa menyampaikan. Kita nih diberikan oleh Allah Ta'ala sudah paham ilmu ma'rifatnya lah diberikan. Karena terbuka sudah. Tetapi kita terbuka inilah belum tentu kita itu diberikan izin untuk menyampaikan. Nah, pian hendak mengetahui di mana izin itu disampaikan, tentu kita bisa menyampaikan ilmu ma'rifat itu. Pertama, izin itu diberikan oleh guru kita. Guru kita yang mengizinakan. Ujar sidin. Nah, itu ujar sidin terserah sidin kita ujarnya. Ujar sidin, baru pian paham kena. Atau sidin mengatakan aku ridho dengan ilmu engkau menjadi sidin. Nah, itu berarti kita tuh izin tuh untuk menyampaikan. Daripada guru kita tuh langsung terbuka putuhan pian lagi. Jadi kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ini kita berbicara masalah namanya orang bermurabi mursid lah. Yang benar-benar sudah mendapatkan izin dari guru itu seperti itulah. Jadi kalau kita mengamalkan tadi ilmu. Kita tuh ilmunya kita amalkan melalui bimbingan guru.
Sampailah kita itu dengan izin guru, dengan bimbingan guru tadi, kita ke makam wasil ilallah, mencapai terbukanya pintu ma'rifat dengan kita. Nah, kita ini terbuka pintu ma'rifat ini belum dilepas oleh guru kita, belum dilepas, masih di dalam bimbingan beliau. Ingatkanlah, kalau kita ini sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifat dengan sebab bimbingan guru, murabi mursyid kita, guru kita itu kada melepas terkecuali ada perkataan dari mulut beliau sudah selesai dengan beliau. Kalau kada pian kada dilepas beliau, karena walaupun kita sudah terbuka futuhat, itu belum lagi kita mencapai martabat di mana martabat mahabbah. Jadi orang itu kalau dibukakan futuhat belum tentu dia mencapai martabat wali lagi. Makanya guru murabi itu kada melepas kita dulu, kecuali kita itu sudah di makam mahabbah yang sebenarnya. Makam mahabbah yang sebenarnya itu apa? Kada bisa lepas lagi kita ini melihat jamal dan kamalnya tadi meliputi kita. Sehingga yang timbul di dalam hati kita ini tidak lain adalah cuma ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sir, kada nafsu lagi ketika kita menyampaikan ilmu ma'rifat itu. Bukan kita merasa kita menyampaikannya lagi, ndak. Tetapi langsung min hadratillah. Sampai di situ guru kita itu baru melapas kita. Baru melapas kita itu ketika kita sudah sampai di makam mahabbah yang sebenarnya. Makam mahabbah yang sebenarnya itu apa? Senantiasa terjadi jamal dan kamalnya, sehingga dia kada mewujud terus di setiap waktunya, sehingga yang timbul daripada dirinya pun sesuatu yang memang daripada hadratullah, namanya ilham, namanya warid, namanya adalah sir minallah. Nah, itu baru guru kita. Setelah sampai ke makam itu pun, kalau guru kita itu masih mempunyai makam yang lebih tinggi daripada itu, maka guru kita akan terus membawa kita itu sampai ya namanya panape syekh. Kita itu menjadi khalifah daripada guru kita tadi itu. Sampai menjadi khalifah baru kita itu diserah, selesai dengan sidin. Nah, itu selesainya tuh pian urusannya dengan guru pian, karena guru pian lah nanti menyatakan bahwasanya selesai. Apabila pian selesai sampai kepada makam yang tinggi tadi itu, berarti pian kalau sudah makam misalnya mahabbah tadi sudah pian liwati, berarti pian akan mendapatkan wilayah itu. Diberi guru pian wilayah, pian mempunyai wilayah. Nah, di wilayah inilah pian bisa menjadi murabi mursyid juga. Karena apa? Karena pian berarti sudah menjadi khalifah sidin. Itulah maknanya seseorang itu setelah dia panah, dia akan setelah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan panah pada syekhnya namanya. Panah pada syekh, pada hakikatnya dia adalah menjadi khalifah daripada gurunya. Nah, itulah ini khalifah guru khalifah. Nah, itu orang yang menjadi khalifah dengan gurunya itu kadang merasa dirinya, tetapi merasa gurunya. Gurunya itu kadang merasa gurunya. Yang sebenar-benarnya gurunya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajalinya Rasulullah itu siapa sebenarnya? Yaitu sifat dan af'al jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah murid yang benar-benar di bawah bimbingan guru sampai wasil, sampai mendapatkan makam tadi itu, kada lain yang keluar dari mulutnya itu kada lain daripada sirrullah namanya. Nah, ini sangat jelas pian. Kalau sampai ke sini ulun menjelaskan, pian paham tuh kalau sudah yang mengerti sebenarnya. Seperti itulah orang yang berguru murabi mursyid. Doakan ananda ulun ini Surya ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan sidin masya Allah luar biasa. Ini masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ananda lah. Itu. Paham pian? Salah Al-Fakirah doakan ya mudah-mudahan sehat. Ini masalah. Nah, paham lah pian sudah sampai ke situ. Itu ulun mengurutakan keilmuannya itu seperti itu. Pian itu mencapai wasil sampai kepada makam dan mahabbah sampai kepada makam namanya panah peseh yang sebenarnya. Panah syekh yang sebenarnya yaitu panah pada gurunya, panah pada Rasulullah, panah pada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah namanya warid ilham yang datang terus dengannya, sehingga yang keluar dari mulutnya itu benar-benar itu adalah namanya warid namanya. Nah, adalah
Sampai sini ada yang minta naik, silahkan dulu. Ada yang minta naik lah. Ini karena ini puncak sudah ulun padahkan tuh hampir sampai kepada makam. Nah itu, tapi kita menjalaninya yang puluhan tahun lah. Kita menjalaninya tuh puluhan tahun. Kita menjalaninya itu bukan sehari dua, kita menjalaninya itulah. Menjalaninya tuh nah bukan sehari dua, ingatkanlah. Apa habis ini pian mengerti langsung paham tuh kada bisa pian. Menjalaninya tuh lama. Moderator aturakanlah. Ini sudah lejat sudah. Ulun ini ulun tahaninya kelejatan ini. Ya, moderator aturkan moderator yang hendak naik. Yang ini turunkan aja moderator. Sinyalnya lelet punya dia. Moderator yang ada diturunkan ya. Ya. Iya, sanad sampai itu kalau kita belajar itu bersanad namanya ulun. Makanya kalau kita itu kalau belajar itu lihat dulu gurunya aja ulun dari awal tadi. Guru Sidin itu siapa? Dilihat dulu gurunya. Kadang kalau bagus kita tuh belajar langsung dengan orang yang wasil. Dengan orang yang wasil. Karena orang yang wasil itu walaupun dia belajarnya biasa aja, karena dia kadang membutuhkan dalil. Karena batang tubuhnya itu adalah dalil bagi dia. Setiap yang dilihatnya adalah dalil bagi dia untuk mengajarkan ilmu hakikat. Kenapa? Karena dia sudah terbuka ada ilmu hakikatnya. Kada perlu lagi mengajarkan berkitab, misalnya sifat wujudnya kada perlu lagi membaca di kitab. Ndak, orang yang sudah wasil itu dia kitab itu kadang mengganggu dia untuk menjelaskannya. Karena intinya ya jero ulun tadi, ulun paham lah pian. Orang yang sudah wasil itu kada deinya nang bepandir. Kada ada lagi ilham semuanya kalau sudah di martabatnya tadi, di makam mahabbah tadi itu. Karena apa? Karena yang nampak tuh pada dirinya cuma jamal dan kamalnya. Dia tenggelam di dalam jamal dan kamalnya. Jamal dan kamalnya itulah yang sempurna, itulah yang menjelaskan. Yang menjelaskannya. Maaf pian kalau di situ nih terbuka banana. Pian mun terbuka itu pian tuh langsung menangis tuh Bang. Tersungkur pian. Kalau tahu rahasianya itu, kalau hendak terbuka itu, ya itu bersanad tuh seperti itu lah, terbuka. Mula dunia jurulai, kalau dunia memang dari hadratullah, lejat itu. Assalamualaikum dan sanak ulun, kopi buyut, masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ya, ulun guru aina. Masya Allah. Itu minta aja. Kalau minta naik, minta aja. Moderator langsung aja yang ada. Moderator yang tadi moderator. Assalamualaikum. On cam bisa kah? Assalamualaikum. On cam bisa. Waalaikumsalam. Bisa on cam kah? Bisa on cam? Ulun kah? Ya. Ulun bano lah. Ya, moderator aturkan moderator. Kita minta naik tuh kita orang siap lah. Makanya kita tuh kalau kada siap, kada usah minta. Tinggi. Nah, artinya kita itu ketika kita hendak itulah, orang tuh hendak menuntut ilmu itu hatinya sudah tawajuh, batang tubuhnya juga tawajuh. Nah, ulun kayak itu kalau ulun adab ulun itu. Jadi makanya kalau kita misalnya minta naik hadangi dulu guru lah, ulun berbaju. Pian meminta itu nah. Pian siap kada? Nah, namanya kada siap, kita ini belajar ilmu itu dengan adab lah. Dengan adab itu utama, adab zahir, adab batin. Itu utama. Nah, makanya orang belajar menuntut ilmu itu berwudu, menghadap kiblat, hati dipasang niatnya, batinnya dipasang. Nah itu. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat tuh
kita sebelum belajar itulah ditawajuhkan dulu diri kita ini dengan guru kita, sehingga kita itu belum sampai lagi kita itu sudah mesra dengan guru kita itu, sudah mesra, sudah tajali guru kita tuh di jalan tuh, nah sudah tajali itu kita sudah mesra itu sebelum guru menyampaikan sebenarnya kita sudah dapat ilmu. Kenapa? Karena kita sudah mesra dengan guru kita, tawajuh. Nah makanya seperti itulah. Kalau orang itu misalnya anak guru belajarlah, tapi dia kada siap hatinya, kada tawajuh, batang tubuhnya kada tawajuh, itu belum lagi, bahasanya tuh belum siap lagi untuk diletakkan wadahnya, kada siap. Jadi siap itu seperti itu. Ulun belajar dengan guru yang sebenarnya belajar itu. Pian waktu di jalan ini jalan. Waktu di jalan ini kita bisa panas sudah dengan Nur Muhammad. Karena mengingatkan guru itu senantiasa menceritakan, memesrakan Nur Muhammad ketika berjalan. Ketika kita itu bergerak, berdiam berjalan. Pas kita menuju daripada guru kita belajar masalah Nur Muhammad tadi, kita mesrakan Nur Muhammad tadi, guru kita tuh seolah-olah di samping kita nih memadai. Nah, ingatakan berjalan ikam ni Nur Muhammad, mengangkat batis ikam ni Nur Muhammad, melimbai tangan ikam ni Nur Muhammad. Jadi orang nang senantiasa dengan murabinya tu senantiasa dijaga oleh gurunya, hatinya musahadah kepada Nur Muhammad, seolah-olah gurunya ni dihigani berbisik seperti melajari kekanakan nang hanyar berjalan. Nah berjalan ikam setapak Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Itu gurunya, maksudnya tuh selalu istiqamah menjaga batin kita, jangan lepas daripada musyahadah itulah. Seperti itu pian, seperti itu. Jadi pian belum belajar tuh sudah panas sih pian. Makanya kalau kita mengamalkannya seperti apa? Sebelum kita berzikir dulu, sebelum kita mengingat Nur Muhammad itu, ingatkan dulu batang tubuh kita ini, mesrakan dulu, lenyapakan di Nur Muhammad tadi itu. Hanya kita membaca salawat, maka hakikatnya Nur Muhammad itulah yang membaca akan itu salawat dan bersalawatnya kepada Nur Muhammad itu. Karena kita kadang muncul yang nampak cuma Nur Muhammadnya aja yang nampak. Itulah namanya Nur Muhammad itu, bersalawat kepada Nur Muhammadnya itu sendiri. Hakikat daripada Nur Muhammad itu, dia tenggelam di situ, lalu dia asyik dia di dalam Nur Muhammad tadi. Kenapa jadi asyik? Karena Nur Muhammad itu adalah jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Itulah ujarah Habib Ali, huwa nur al maudha fi haji surah. Nur itu nampak benar lawan kita sudah. Bila sudah mesra itu sebijian awak kita nih Nur Muhammad sudah. Itu nang kada lagi nang nur diletakkan kitanya nang mesra dengan nang di Madinah itu nang sebenar-benarnya. Terhubung dah kita, terhubung yatasilu tuh kada bisa lepas karena di fi'il mudhari andakannya. Kalimat yatasilu tuh fi'il mudhari kada bisa lagi kada terhubung. Nah, kada bisa tidak terhubung, mesra namanya yatasilu tuh. Kalau batang tubuh kita tadi kita nyatakan Nur Muhammad benar-benar sebijian, maka batang tubuh kita ini namanya salawat sebijian. Salawat sebijian. Salawat sebijian karena ini nyata Nur Muhammad. Nyata Nur Muhammad, itulah namanya salawat jat kita nih. Bila sudah kita ini menjadi Nur Muhammad sebijian, menjadi salawat sebijian, nang nampak tuh apa? Yatasilu, tahubung salawat tadi itu dengan siapa? Hakikat yang sebenarnya. Salatayat silu ruhul, akan ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya itu sirnya. Sir dari yang disalawati apa? Jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, lezatnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang yang beretikat Nur Muhammad itu muhaddas, apakah dia selamat? Selamat, apakah ada selamatnya? Kita ini di makam musyahadah inilah, kita pasti menyatakan Nur Muhammad itu karena sudah jahir. Kalau sudah jahir itu namanya muhaddas namanya. Muhaddas namanya. Pian kalau nyakada muhaddas kada maujud kita ini. Makanya inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kita ini nah kenyataan Nur Muhammad sudah nampak keluar.
Itu lalu kita kembalikan kita ini kepada hakikat daripada Nur Muhammad, supaya hakikat Nur Muhammad itu kembali kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu yang kadimnya, di masa kadimnya. Tapi bukan berarti Nur Muhammad itu kadim. Kadim dan muhaddas itu penjelasannya yang berbeda. Karena itu kalau kita masalah kita ini nanti kita inilah kalau kita disebut bakabillah aja, fanafillah aja. Apakah kita menjadi Allah Ta'ala? Enggak. Tetapi kita tenggelam di dalam sifat yang baka. Nur Muhammad tadi kita tuh Muhammad tuh kadim gak kadakah? Kada kadimnya karena dijadiakan. Tetapi Nur Muhammad ini tenggelam di dalam sifat yang kadim, maka dia kadim. Tapi kalau penjelasannya sebelum Nur Muhammad itu dijadiakan, kadimnya karena di dalam sifatnya sebenarnya. Ulun menjelaskan Nur Muhammad yang kadim itu. Ini anggaplah ini Nur Muhammad lah. Anggaplah ini Nur Muhammad. Ulun menjadikan Nur Muhammad ini. Nah, sebelum ulun dijadikan, sebelum Nur Muhammad dijadikan, di mana Nur Muhammad itu? Di dalam ilmu ulun, di dalam iradat ulun, di dalam kudrat ulun. Yaitu kadim lainnya kadim karena belum dijahirkan. Kenapa dia kadim? Karena di dalam sifat ulun yang kadim. Setelah ulun dijahirkan, dia kada kadim. Karena dijadikan namanya bentuklah ini. Nah, ini yang Nur Muhammad ini kada bisa lepas daripada ulun. Bagi orang yang kenal ini Nur Muhammad, dia melihat Nur Muhammad. Tetapi bagi orang yang lebih kenal ini bukan Nur Muhammad, tapi kenyataan Jamal dan Kamal ulun. Dinyatakan di dalam Nur Muhammad, disempurnakan di dalam Nur Muhammad. Kita lain Nur Muhammad. Kita ini kenyataan Nur Muhammad. Kembalikan dulu kita ini ke dalam Nur Muhammad itu. Kembalikan ke dalam Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nur Muhammad itulah yang bisa mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut kita ini kenyataan Nur Muhammad. Kenyataan itu tajalikan Nur Muhammad pada diri kita, di gerak kita, di diam kita. Walhasil batang tubuh kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jangan pian katakan batang tubuh kita ini adalah aku nang diliputi Nur Muhammad. Hilangkan akuannya. Nang nampak itu Nur Muhammad saja. Tenggelamkan terus supaya Nur Muhammad ini kembali kepada Jamal dan Kamalnya. Kalau kita mengembalikan ini masih di makam musyahadah, belum ma'rifat namanya lagi. Baru insanul kamil makam kita, yaitu insan yang sempurna, bahwasanya dirinya kada maujud, yang maujud hanya Nur Muhammad tadi aja. Itu aja terus sampai ke makam kita itu. Itu aja terus makam kita. Itu sudah terhubung multaka sudah dengan Rasulullah sudah. Multaka karena Rasulullah itu adalah Nur Muhammad al-Mauda' fi Haji Surah. Nur Muhammad yang nyata itu Rasulullah. Makanya kita tuh kada bisa panah sebenarnya panah terhadap Rasulullah itu kecuali mutaba'atan jahiran wa batinan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ujar Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, bila inya tuh hendak mendapatkan cinta aku. Siapa bukti cinta Allah Ta'ala tuh? Nur Muhammad tuh nah bukti cintanya Allah Ta'ala. Nur Muhammad tuh kenyataan cintanya Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, yaitu disebut Jamal dan Kamalnya Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad itu. Bila kurang tuh jar Allah Ta'ala, kul katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila inya tuh hendak bujur-bujur mengenal Allah Ta'ala, kada bisa lepas lagi dicintai oleh Allah Ta'ala. Bila dicintai Allah Ta'ala itu sesuaikan dengan hadis kursi itu, bila orang tuh jar Allah Ta'ala, aku cinta dengan orang tuh berjalannya dengan aku, bepandirnya dengan aku, menengadahkan tangannya dengan aku, walhasil seluruh batang tubuhnya itu dengan aku, kata Allah Ta'ala. Nah, jar Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah, jikalau ikam hendak cinta lawan, padahkan lawan orang itu. Bilanya hendak cinta dengan Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku ya Nabi. Kenapa jadi disuruh mengikuti Nabi? Karena Nabi itu adalah kesempurnaan Jamal Kamalnya daripada Nur Muhammad tadi, yang Mauda' fi Haji Surah dinyatakan, dinyatakan bagaimana Nur Muhammad itu berbentuk, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sidin, ibadahnya diikuti, hakikatnya diikuti juga. Hakikatnya, makanya kita ini mengikuti Nabi, sembahyang mengikuti Nabi, musahadahkan ketika kita sembahyang, gerak dan diam kita ini semuanya itu terbit daripada kenyataan Nur Muhammad tadi. Supaya apa? Supaya zahirnya bagus sesuai dengan Nabi, pandangan musahadah batinnya pun bagus juga dengan Nabi. Seperti itu, itulah namanya mesra. Kalau kita duduk, rasakan ya, duduk kita, berdiam kita, berdiri kita, semuanya adalah kenyataan daripada Nur Muhammad tadi itu. Rasakan ya itu. Sejam adalah ya, sejam lewat adalah.
Hakikat Nur Muhammad itu la haula wala kah, nanti pian tahu seorang. Ya, kalau la haula bujur, ada apa? Karena nang hakikat yang sebenarnya tuh ketika kita terbuka sayang. Jadi orang itu macam-macam diberi ilham. Walhasil jangan ada akuan kalau hendak ke makam yang benar-benar sempurna tadi itu. Nah, sampai sini gini dulu lah, sampai sini. Nanti kita sambung tengah malam kagina. Ulun hendak dulu. Hendak rehat sebentar. Karena kalau ulun ada mood lagi tengah malam kena lagi kita lebih. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Karena ulun upload akan ini sejam 20 menit. Ulun upload akan di YouTube MT Nurul Mustafa Lamandau. Yang lihati di situ, kalau kurang jelas lihati nanti di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau di pengajian-pengajian. Mudah-mudahan kita inilah diberikan putuhat, diberikan Allah Ta'ala terbukanya pintu ma'rifat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita ma'rifat dulu terhadap diri kita, mengenal diri kita ini ima Nur Muhammad, ima pada hakikatnya kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kalau kada seperti itu pian kada bisa sampai kepada hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya, dan kada bisa juga pian sampai kepada hakikat Jamal dan Kamal Allah Ta'ala yang sempurna, terkecuali pian menyatakan diri pian ini adalah benar-benar kada maujud, yang maujud cuma Nur Muhammad saja. Kalau jalurnya Nur Muhammad, mudah-mudahan kita diberikan paham dengan berkat guru-guru kita dan diberikan futuhat yang cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah musahadah, teruslah istiqamah, teruslah menyaksikan, teruslah merasakan, teruslah memesrakan, teruslah meyakinkan bahwasanya la maujuda ila nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang memberi gift yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya kita seberatan selalu nantiasa bertambah. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.